Engkaulah Tuhan yang menabur benih kerinduan di hati kami. Biarlah benih itu terus bertumbuh semakin besar, sehingga kami tetap memiliki kerinduan di dalam ibadah-ibadah kami, di dalam doa-doa kami, kerinduan kepada Tuhan dan kerinduan kepada firman. Kami percaya orang yang datang dengan hati yang penuh rindu, lapar dan haus akan Engkau pasti memberikan kepuasan secara rohani. Terima kasih Tuhan, keberadaan kami di sini itu sebagai sebuah wujud kerinduan kami kepada Tuhan. Biarlah kerinduan ini akan terpelihara sempurna sampai Tuhan datang, sampai Tuhan memanggil kami. Terima kasih Tuhan, waktunya kami dengar firman. Roh Kudus boleh menolong kami semua untuk sanggup mengerti dan menerima firman. Terpujilah Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari yang siap katakan amin. Silakan. Ya, salam Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur waktu lepas waktu kita lalui tahun demi tahun, dan tak terasa kurang lebih 1,5 bulan lagi kita telah akan lewati tahun 2023 ini. Karena itu saya mengajak, jangan sia-siakan di masa akhir-akhir tahun 2023. Ikuti dengan semangat seksama setiap kegiatan rohani dalam rumah Tuhan, ibadah-ibadah pertengahan minggu, ibadah raya hari Minggu, dan biarlah kiranya kita sebagai jemaat boleh merasakan betul bahwa Tuhan itu sangat baik buat kita semua. Mari bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan yang kita baca dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Ya, sebelumnya saya sangat mengucap syukur ya kepada Tuhan yang kurang lebih sudah berjalan 26 tahun melayani dari sejak 98 ke tempat ini. Bagaimana keadaan dulu, begitu sangat banyak sekali kelemahan dan kekurangan. Tetapi semakin tahun kita semua di sini diperlengkapi oleh Tuhan dengan berbagai talenta karunia yang boleh muncul ya di jemaat ini. Jadi saudara, hari ini di tahun 2023 kita akan segera merayakan Natal, dan saudara melihat sesuatu yang baru, warna yang baru Natal tahun 2023. Ini pohon Natal antik, unik. Kemarin waktu saya sudah selesai duduk di situ, ada kali setengah jam saya berdoa, Tuhan terima kasih untuk anugerah buat jemaat di sini. Desainernya adalah Bapak Nego. Saya kemarin waktu rilis di depan, dia cuma kayu dipotong-potong, terus pulang dari terapi air, lihat di sini, jadi keren banget. Cuma bintang belum dipasang. Sorenya saya bangun, bintang dipasang. Saya sedikit memberikan masukan-masukan, sentuhan seni sedikit. Saya lihat, wah, luar biasa ya Tuhan. Di sini ada banyak jemaat memiliki seni, desain, talenta, musik yang cipta lagu. Ada Pak Sugi, Pak Benny, ada Pak Awi, ada Gembala Dua, ya, dan luar biasa, lengkap di sini. Puji Tuhan. Dan kita semua diberikan talenta. Dulu saya lihat jemaat di sini banyak sekali malunya, banyak banget malunya. Tapi sekarang sudah mulai muncul sebuah dinamika rohani yang sangat luar biasa. Amin, saudara. Jadi semua kita diberikan talenta dan
masing-masing. Tetapi bukan untuk menyombongkan diri, tetapi justru kita semakin rendah hati. Ya, supaya jemaat di sini semakin nanti diperbaharui, diperlengkapi, disempurnakan di masa-masa akan. Jangan berpuas diri. Kita akan melihat pekerjaan Roh Kudus. Jangan kita hanya mendengar di sana, tapi terjadi di sini di antara kita. Kalau kita tetap taat dan setia seperti pujian tadi. Worship leader banyak yang muncul. Saya dulu hanya bisa musik Pak Sugi. Pertengahan minggu dia nggak bisa. Apabila buat tidak ada rotan ataupun berguna. Ya, cukup lama bertahun-tahun saya ngiringin musik tapi dengan hafalan. Tapi sekarang bertumbuh begitu banyak pemusik-pemusik. Beri kemuliaan buat dia. Dan terima kasih buat Pak Nego juga memberikan sebuah warna baru untuk Natal ini belum selesai. Nanti masih perlu ada kemasan lagi. Pasti lebih hebat lagi. Tapi kita bukan mendewakan pohon Natal, tapi lewat pohon Natal ini berbicara tentang satu perkara ingatan sejarah. Putra Allah datang ke dunia. Amin, saudara. Amin. Mari bersama kita baca firman Tuhan dari Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 3. Saya yang ganjil, Bapak Ibu menjawab dengan yang genap. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah-buah pohon ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buahnya itu, nanti kamu mati. Kali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Mereka melihat bahwa Tuhan yang makan, tapi hanya sama-sama. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menemat daun pohon ara dan membuat cawan. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Berbahagialah kita semua yang memiliki benih kerinduan akan firman Tuhan, memproses, memahami dan mentaati dalam diri kita hari demi hari. Saudara, tema kita pada hari ini adalah ketaatankah atau pemberontakankah? Saudara, ini tema yang sangat mendalam, utama dalam seluruh pernyataan firman dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Berbicara mengenai ketaatan, obedience, ataukah dia berbicara mengenai pemberontakan? Nah, saudara, inilah dosa yang pertama terjadi di atas muka bumi di Taman Eden, di mana manusia yang diciptakan Allah, yaitu Adam dan Hawa, Tuhan telah memberikan pernyataan firman yang begitu sangat tegas, jelas. Segala buah pohon dalam taman ini silahkan kalian konsumsi. Cuma satu ingat, pohon di tengah-tengah taman itu tentang pengetahuan yang baik, jangan engkau memakannya. Ketika engkau memakannya, pasti engkau akan mati.
Saudara, dikala Hawa berjalan sendiri, maka dilihatlah pohon di tengah taman itu, dan ada suara dari si iblis yang mengkorupsi firman Tuhan. Firman Tuhan dipotong. Tentulah Allah berfirman bahwa semua buah dalam taman ini boleh kau makan. Dari Tuhan itu koma, tapi iblis titik. Dan dijawablah, semua memang buah dalam taman ini boleh kami makan. Cuma pohon yang di tengah taman itu tidak boleh kami makan. Iblis merancangkan serangannya. Tentu tidak. Justru pada waktu engkau memakannya, matamu akan terbuka. Engkau akan sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan dilihatlah oleh si Hawa itu, bukan Adam, si Hawa itu, buah itu menarik hati. Saudara, hati-hati dengan hal-hal yang menarik sampai hari ini. Hal yang menarik, yang rasanya nikmat, bisa berubah menjadi racun yang sangat berbisa. Ini konsep ini terus berjalan sampai hari ini, tidak ada berubah, cuma variasinya yang bermacam-macam, tapi esensinya sama. Dilihatlah buah pohon itu menarik hati. Maka akhirnya karena suara sisi iblis dan hati manusia yang terstimulasi, yang terangsang dengan buah itu, diambilnya lah, dimakannya lah, dan dibagikan kepada suaminya si Adam. Jatuhlah mereka dalam dosa. Saudara, dosa yang pertama terjadi di atas muka bumi ini memang adalah dosa pemberontakan, disobedient, ketidaktaatan. Makanya saudara, segala sesuatu yang kita lakukan tidak merupakan hal ketaatan kepada Tuhan, itu adalah dosa. Jadi untuk hidup taat itu tidak mudah. Jangan kita menyalahkan Hawa dan Adam saja sebagai manusia yang harus bertanggung jawab yang pertama untuk dosa ketidaktaatan ini. Dari dosa ketidaktaatan ini melahirkan berbagai manifestasi dosa di atas muka bumi ini. Sampai dilihat di Kejadian pasal 6. Oleh karena ketidaktaatan di Taman Eden, manusia tersingkir di luar Taman Eden. Dan akhirnya saudara, dari seluruh keturunan terus berjalan sampai di zaman manusia melakukan berbagai kejahatan yang sangat luar biasa, sehingga menyesatkan hati Tuhan. Dan Tuhan mengambil sebuah keputusan untuk membinasakan semua yang hidup. Ini akibat dosa ketidaktaatan. Jadi ketidaktaatan itu melahirkan berbagai jenis dosa yang memilukan hati Tuhan. Inilah dosa pembangkangan, dosa pemberontakan, dosa ketidaktaatan, disobedient. Ini bukan hanya sekedar produknya Hawa dan Adam, tapi kita pun sekarang sebagai generasi keturunannya, bahkan mungkin kita sudah menjadi manusia ciptaan baru. Bukankah kita juga, perhatikan baik-baik, kita pun produk dosa. Kita pun seringkali tidak taat kepada Tuhan. Orang yang memberontak, membangkang, tidak taat, itu bisa dengan secara terbuka, bisa juga dengan secara tertutup. Kita di sini memperhatikan sekarang perkembangan anak-anak, ya, bayi-bayi baru setahun setengah, 1,5 tahun, 2 tahun,
udah bisa memberontak, sudah bisa membangkang pada orang tuanya. Siapa yang ngajarin? Saya sudah keliling melihat, coba tuh orang-orang yang punya bayi, hampir saya lihat udah manteng tuh HP. Anak-anak nggak bisa ditoleransi HP. Dan nanti habis makan HP, ntar nak makan dulu HP. Lalu ini tanda pembangkangan. Siapa yang ngajarin? Jangan salahkan Adam dan Hawa. Coba lihat diri kita. Jadi pembangkangan sudah mulai ada di hati manusia sejak dia terjadi lahir. Jadi bukannya cucu saya, ya ngaku aja terus terang. Mamanya sampai pusing sama bapaknya, karena mungkin lelah. Biar anak jangan nangis, apa boleh buat? Udah lihat, dipanggil, Malapika, ini aku. Malapika, pegang. Itu pemberontakan secara terbuka. Tapi ada yang tertutup. Jadi kalau disuruh apa-apa nggak mau, diam aja. Papa minta tolong, mama minta tolong, diam aja. Ada orang memberontak secara diam-diam. Ini secara pasif. Ada pemberontakan secara aktif, ada pemberontakan secara pasif. Dari kecil bayi, bukan gede. Sudah gede pun banyak. Dalam pelayanan misalnya, Pak, tolong ya, nanti ambil bagian pelayanan. Oh, jangan saya, Pak. Ada pemberontakan secara terbuka. Nggak bisa, jangan saya. Tuh. Di sini mah nggak ada semuanya juga. Kalau belum dikasih juga, Pak, saya kerja apa, Pak? Nah, di sini semua begitu, amin. Sedikit. Ini tanda-tanda fenomena. Ada yang malah terbalik. Nanti bisa nggak hari Kamis ini? Oh bisa, sanggup. Sudah hari Kamis nggak nomor. Kalau ngasih tahu masih bagus. Ini nggak ngasih tahu, ditunggu nggak datang. Udah, Pak tolong gantiin, siapin dulu. Kan nggak ada di sini kan? Ini saudara perhatikan, jangan salahkan cuma Hawa dan Adam. Rupanya disobedient, dosa pemberontakan, dosa pembangkangan terjadi sampai hari ini. Saudara, kita masih ada. Di hari Minggu itu ibadah. Itu firman Tuhan. Tapi seringkali kita ini melanggar perintah Tuhan. Kita lebih senang berada di tempat yang menarik di hari ini. Makanya si Hawa melihat apa? Buah itu menarik. Jadi segala yang menarik kalian waspadai. Menarik dari segi keinginan telinga, menarik dari segi pandangan mata, tentang segi keinginan daging. Semua yang menarik, di baliknya ada hal yang sangat beracun. Ada dosa yang sangat mematikan. Kalau saudara tak percaya, coba tolong buka 1 Yohanes pasal 2, 15-17. Kita nikmati firman Tuhan. Justru seringkali yang membuat kita tidak beribadah, tidak setia beribadah, bukannya hal yang tidak menarik, justru hal-hal yang menarik, yang menikmat. Kita melayangkan pandangan kita, oh indah di sana, kita bisa ini dan itu, melampiaskan keinginan dan hawa nafsu. Ini saya katakan dengan terus terang, saudara, maka ini hal yang klasik.
Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Sudah ketemu? 2, 3, mulai. Sama-sama. 2, 3, mulai. Sama-sama. Terus 2, 3. Terus. Lihat firman Tuhan sederhana. Semua yang menarik, yang nikmat-nikmat itu kalau melahirkan dosa hawa nafsu, semua akan bermuara kepada yang namanya apa, saudara? Kebinasaan. Katakan kebinasaan. Ini yang berbahaya. Hal yang menarik yang melahirkan dosa. Saudara, kenapa nggak ibadah koci? Oh, banyak banget alasannya. 1001. Ada alasan bersembunyi di belakang sakitnya. Memang ada yang sungguh-sungguh sakit, tapi ada yang pura-pura sakit. Alasannya ini itu, akhirnya beneran sakit. Makanya hati-hati kalau saudara menggunakan sakit tidak ibadah. Nanti Tuhan kasih beneran apa? Sakit. Terjadi. Nggak 1-2 saudara. Saya lihat. Makanya mari untuk ibadah kita berjuang dengan sekuat. Jangan bikin alasan hari Minggu ada di tempat lain. Hari Minggu, anak Tuhan, umat Tuhan, orang yang telah ditebus, orang yang diampuni dosa, ada di rumah Tuhan, beribadah, menyanyi, memuji Tuhan. Itu yang benar di hadapan Tuhan. Hati-hati dengan yang namanya apa? Hal menarik hati. Nah, itu firman Tuhan dengar hari ini. Ada lagi, gak dikunjungin kali-kali, dia nggak ada jawabannya. Bukan berminggu, bukan berbulan, bertahun-tahun. Saudara, ibadah itu bukan himbauan. Umatku kalau boleh ya silakan ibadah. Nah demikian. Tolong buka Keluaran pasal 23 ayat 25. Perhatikan dengan saksama firman Tuhan hari ini. Keluaran 23 ayat 25. Oke, saudara-saudara, kita akan belajar dari sini. Jadi jangan cuma menuduh Adam dan Hawa pembangkangan, pemberontakan. Kita pun umatnya yang sudah ditebus kerap kali, acap kali melakukan dosa disobedient, pembangkangan pada Tuhan. Sudah ketemu ayat ini? 2, 3, mulai. Lihat di situ. Tetapi kamu apa, saudara? Katakan harus. Perkataan ini tidak boleh hilang. Iblis selalu mengkorupsi firman Tuhan. Tentulah semua buah dalam taman ini boleh kau makan. Hanya sampai di situ doang, padahal ada kelanjutannya. Nah, saudara, tetapi kamu harus, katakan harus. Beribadah. Kita ini diciptakan untuk ibadah, diciptakan baru untuk ibadah, ditebus, diselamatkan untuk ibadah. Nilai ibadah itu supremasi, luar biasa. Karena itu Tuhan menegaskan, jangan buat alasan kerjaan sibuk, di luar kota, sakit, segala macam. Ini hari ini dengar firman Tuhan dengan tegas. Kamu harus Ini firman ditujukan pada siapa? Bukan orang yang di luar Kristus, bukan orang di sana. Kita yang sudah percaya menerima Yesus, perhatikan firman ini dengan takut dan gentar, supaya kita boleh setia dan taat dalam ibadah kita.
Amin, saudara. Amin. Mari kita bertobat dari pemberontakan yang terbuka atau yang tertutup, pemberontakan yang aktif atau yang pasif. Mari kita bertobat supaya kita boleh mempersembahkan apa, saudara? Ketaatan yang mutlak kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Yang kedua, oleh karena manusia melakukan dosa disobedient, dosa pembangkangan, pemberontakan itu, maka lahirlah namanya dosa disorientasi, disoriented dengan tujuan Tuhan. Artinya apa? Dosa di mana manusia tidak lagi bisa menggenapkan tujuan Tuhan dalam hidup, mengalami disorientasi, kerusakan hubungan. Dalam kerusakan hubungan ini, saudara, manusia tidak lagi bisa concern dengan Tuhan. Mata iman, mata rohaninya tidak lagi tertuju kepada Tuhan. Secara prinsip ritual, bukti manusia karena dosa disobedient ini melahirkan dosa disoriented. Manusia ini diberikan roh, beda dengan ayam, dengan binatang. Tidak ada jiwa menyembah, tapi manusia diberikan roh. Manusia ada kehausan untuk menyembah. Itulah sebabnya karena dosa disobedient ini, pembangkangan ini melahirkan dosa disorientasi, sehingga hanya manusia untuk memuaskan rohnya yang menyembah itu. Dia tak mengerti lagi Allah yang benar, maka mereka tidak bisa lagi menyembah Allah yang benar itu. Maka yang disembah apa? Ini buktinya hari ini. Secara sejarah juga berbicara. Apa yang disembah? Batu disembah, pohon disembah, gunung disembah, binatang disembah, roh nenek moyang disembah. Itu tanda-tanda manusia disorientasi, tidak lagi bisa menyembah kepada Allah yang benar. Lahirlah penyembahan-penyembahan berhala. Kita sungguh bersyukur, latar belakang kita hampir rata-rata penyembahan berhala. Dosa disorientasi ini. Dulu kita tidak menyembah, tidak tahu siapa yang kita sembah, saudara, sehingga manusia serampangan menyembah. Segala semua disembah, dikeramatkan, pegang jimat-jimat, ada kain merah, ada keris, ada segala macam. Itu bukti-bukti dosa disorientasi. Manusia tidak lagi bisa menggenapkan tujuan Tuhan. Manusia meleset dari tujuan Tuhan. Arti dosa yang sebenarnya dari bahasa aslinya harmatologia itu adalah manusia meleset dari tujuan Tuhan, tidak bisa lagi menggenapkan tujuan Tuhan. Itu arti dosa yang sesungguhnya, saudara. Pada waktu hidupmu sudah ditebus, tapi masih tetap melakukan hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Makanya firman Allah terus menerus digemakan. Buanglah segala perkataan kotor, buanglah segala amarah dan dendam, buanglah segala dosa berhala percabulan. Saudara boleh baca di Roma pasal 1 ayat 16 sampai 32, pasal 2, pasal 3-nya. Boleh baca di situ. Penjabarannya sangat luar biasa, deskripsinya sangat jelas sekali. Nah, saudara-saudara, itu sebagai satu akibat apa? Karena manusia sudah tidak taat. Tidak taat artinya melahirkan apa? Dosa, di mana manusia tidak lagi bisa menggenapkan tujuan Tuhan. Disorientasi. Segala penyembahan hadir sebagai bentuk sekarang ini secara primitif dan konservatif. Tapi syukur kepada Allah, Kristus Yesus yang datang, yang kita rayakan momennya kedatangan putra Allah di Natal. Natal tidak bisa dipisahkan dengan Paskah. Dia harus menanggung dosa umat manusia, mati di atas kayu salib, menyerahkan hidupnya yang suci sempurna supaya yang percaya boleh hidup yang kekal. Ada amin. Makanya firman Tuhan pada minggu lalu itu prinsip dasarnya, tinggalkan semua yang lama, hidup lama, lepaskan baju yang lama, pakai jubah yang baru dari Kristus.
Saudara, ini prinsip dasar supaya kita kembali apa? Melakukan tujuan Tuhan. Katakan melakukan tujuan Tuhan. Pokoknya segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, segala dosa-dosa kedagingan itu pasti menuju kepada kebinasaannya. Mutlak hidupnya kita hidup dalam roh, dipimpin oleh roh, supaya pikiran hati kita dimanapun kita ada, bukannya di rumah Tuhan aja, di rumah sendiri atau banyak orang, mari kita mau bersekutu dengan Tuhan, sehingga kita dalam Yesus Kristus boleh mengenal Allah yang benar. Dalam Yohanes pasal 4, 23, 24, kamu akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Katakan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Di mana ini dimungkinkan? Di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus. Makanya kita dalam Yesus lepaskan semua. Jangan pegang dua-duanya. Iman sama Yesus pegang, iman sama yang lain juga dipegang. Nggak boleh. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jelas. Jangan lagi pegang salib, pegang kain merah. Saya teringat dengan kesaksiannya Pak Icung ya dulunya. Waktu pasar dirombak, hidupnya Pak Icung ini betul-betul anjlok. Bukan lagi garis trapesium, tapi begini. Saya juga terus doa lihat Pak Icung hadir nggak? Mana berdiri coba Pak Icung. Ya terima kasih Pak. Ini dia. Saya nggak ngada-ngada ya. Dia langsung ngedrop itu ekonominya. Dia pun pusing bagaimana. Datang katanya cicitnya dari Jakarta. Dia bilang apa? Bapak Icung ingat atau enggak? Saya ingatin lagi. Karena dia bersaksi. Udahlah, lu pegang aja kain merah supaya ntar dagangan lu laris di pasar. Tapi Pak Icung jawab, tidak Ci, saya sudah percaya Yesus. Lalu jangan ngebandel, urusan surga lu pegang Yesus, urusan barang laris lu pegang kain merah. Hebat ya? Hebat ya? Hebat. Tidak hebat. Hah? Tidak hebat. Hebat itu. Tidak. Nah, kalau urusan surga pegang Tuhan, kalau urusan barang-barang laku pegang kain. Saya sungguh bersyukur Pak Icung jawab, tidak. Saya sudah percaya Yesus. Tidak lagi percaya dengan hal itu. Sekalipun hidupnya susah bertahun-tahun, saya saksikan dengan mata kepala sendiri. Tapi luar biasa Pak Icung ini berjalan mempertahankan imannya yang murni itu. Akhirnya dia diterima kerja, terus jadi sopir. Waduh, memang penghasilan nggak seberapa, tetap setia. Sampai istrinya Bu Neneng diterima jadi asisten rumah tangga di belakang, seorang hamba Tuhan juga sampai hari ini. Mulai anak-anaknya boleh diberkati Tuhan. Luar biasa. Kasih kemuliaan lagi Tuhan. Jadi saudara, pada waktu kita ada dalam sebuah tekanan, dalam segala suka duka kita, seperti pujian tadi, segala penyesalan dan kebanggaannya, biarlah di sana tetap kita bersyukur. Apa lagi tadi? Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sama ngajak, mari persembahkan ketaatan dalam suka duka kita, susah senang kita, kaya miskin kita, dalam segala beban yang berat sekalipun, tetap persembahkan ketaatan iman hanya kepada Yesus Kristus. Harus ini bulat, jangan lonjong. Tema kita adalah pure faith untuk Natal ini. Biarlah saya boleh mengajak semua jemaat di sini. Kalau engkau masih ada gandengan lor leluhur, upacara agama lain, segala macam, masih ada gandengan melakukan dosa-dosa dalam kegelapan, lepaskan, tanggalkan.
kenakan jubah yang baru, jubah Tuhan Yesus. Amin. Dan dikit lagi ya. Dosa pertama apa? Disobedient, pemberontakan, tapi itu bukan hanya dulu, tetap up to date sampai disadari. Saya pun sering membangkang, betul nggak? Mari hari ini bertobat. Baik pembangkangan secara tertutup ataupun terbuka, eksklusif, inklusif, pasif ataupun aktif. Ya, mari kita bertobat, persembahkan ketaatan karena kita sudah Kristus. Karena disobedient ini melahirkan disorientasi, yaitu manusia tidak lagi bisa fokus dengan tujuan Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Pelajari supaya sesudah dalam Yesus Kristus kita mau terus belajar hari demi hari. Tuhan, apa rencanamu untuk hidupku? Tuhan, apa maumu untuk hidupku? Tuhan, apa kehendakmu untuk hidupku? Itu pertanyaan pagi, siang, sore, malam. Supaya langkah-langkah kita dimanapun kita melakukan menggenapkan kehendak Allah. Yang ketiga, karena disobedient, karena disorientasi. Kalau Kristus tidak datang ke dalam dunia ini untuk boleh menyerahkan hidupnya bagi kita, maka kita akan mengalami yang namanya yang ketiga, disintegrasi. Disintegrasi adalah keterpisahan dengan Allah. Ini dosa akibat yang paling dahsyat. Pada waktu kita mengalami disintegrasi dengan Tuhan, pada waktu kita berpisah dari Allah, inilah yang disebut dengan hukuman maut, kebinasaan kekal. Supaya saudara dan saya tidak binasa kekal, tidak dalam hukuman maut, tidak di dalam keterpisahan dengan Allah, maka Kristus harus datang untuk disintegrasi ini. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan saudara. Bukan tokoh-tokoh agama, bukan pelawan-pelawan, bukan siapa, bukan para pertapa. Tidak ada seorang pun pribadi yang bisa mengatasi disintegrasi dengan Allah. Cuma ada satu pribadi. Pribadi itu bukan dari dunia. Pribadi itu hanya datang dari surga. Tidak ada pribadi lain. Saudara boleh cek seluruh buku agama. Tidak ada manusia yang datang dari surga. Cuma Alkitab yang berbicara. Ada pribadi yang datang dari surga. Pribadi itu adalah Yesus Kristus. Dia mengorbankan dirinya, menyerahkan hidupnya. Dia mati dan bangkit supaya siapapun, barang siapa yang percaya, tidak disintegrasi. Tidak kita terpisah dari Allah selama-lamanya. Tidak kita masuk dalam neraka. Kita tidak lagi mengalami maut api kekal itu. Karena Yesus Kristus telah mati dan bangkit buat saudara dan saya. Amin, saudara. Ada pribadi lain? Coba lihat. Nanti kalau orang sudah meninggal, bersama dengan agama lain, semoga insya Allah. Karena tidak ada keyakinan di situ, tidak ada kepastian. Nanti kalau Engkong Indra meninggal, didoain sama anak cucu, moga Engkong masuk surga. Mau Pak didoain gitu? Hah? Kagak mau. Memang kita Yesus Kristus nggak perlu lagi didoa. Karena orang lain Yesus Kristus waktu dia meninggal, dia telah bersama-sama dengan Allah kembali, tidak lagi mengalami perpisahan dengan Allah. Amin, saudara. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Inilah kekristenan, inilah iman dalam Yesus Kristus. Tidak ada semoga-mogaan, tidak ada istilahnya nanti insya Allah, tidak ada. Pasti. Nanti Pak waktu Pak Lihan dipanggil, pasti di dalam. Amin. Kita sekarang semua telah ditebus, tidak mengalami yang namanya apa, saudara? Disintegrasi. Ya. Jadi untuk disobedient sehingga manusia disorientasi,
Mari kita bertobat dari semuanya ini supaya kita mengalami penebusan, penyelamatan, tidak binasa, melainkan